Oke, selamat pagi adik-adik semua. Mana suaranya kok lemes amat? Pagi Kak, yang semangat dong. Pagi Kak, gitu pagi, dong. Kak, betul. Selamat pagi adik-adik. Iya, kita juga menyapa yang di rumah nih. Di rumah, betul. Selamat Kak pagi Mona. juga. Pagi juga adik-adik yang lagi lihat kita ya. Iya betul, di yang rumah. lagi Iya. melihat kita. Lihat Ya, kita. selamat beribadah kembali. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini ya Kak ya. Iya, betul. Ya, kita akan mulai saja ibadah kita. Sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Kita menaikkan pujian satu hal yang Satu kurindu. hal yang kurindu. Bisa lihat teksnya ya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, yuk adik-adik bangkit berdiri. Siapkan diri kalian untuk masuk dalam doa. Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini, pada saat ini, kami boleh kembali berkumpul di bait-Mu. Karena memang lebih baik satu hari di pelataran-Mu, satu hari di bait-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami, sudah menyiapkan berkat-berkat yang terindah di dalam kehidupan kami, di saat kami ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami, urapan Roh Kudus-Mu kembali bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami saat ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh menikmati senantiasa berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, Tuhan hantar tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, sehingga boleh bersama-sama dengan kami menikmati berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk Kak, berdiri nih Kak. Berdiri. Oke. Iya. Berdiri dulu. Harus berdiri ya. Kita aja berdua berdiri ya Kak ya. Iya, betul Kak Apalagi Mona. kalian yang masih muda harus tetap berdiri. Dan semangat ya, tepuk tangannya. Apa nih Kak judulnya? Kita mau nyanyikan lagu Bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya di dalam kehidupan kita. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang adik-adik aja ya Kak ya. Coba Kak kamu dengar suaranya. Katakan, datanglah. Mana suaranya? Dengan hati bersyukur ke dalam, dengan hati bersuka. Betapa bagi siapa akan bersorak-sorai. Kakak mau dengar sorak-sorainya ntar ya. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan. Boleh duduk. Boleh duduk Iya. adik-adik. Ya, kita mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Amin, senantiasa ada benar, dalam Kak. kehidupan kita ya Kak. Sekarang lagu berikutnya apa nih Kak? Besar dan perkasa. Siapa Allah yang besar dan kita. perkasa? Allah kita, Allah kita. pastinya. Tahu kan semua lagu ini? Ada yang nggak tahu? Hmm. Semua
Semua bisa ya? Iya. Iya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ya, sekarang tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Kak Junet sudah menanti. Oh iya. Mau menyampaikan firman Firman Tuhan. Iya. Oke. Kita akan siapkan diri kita. Ya, semua fokus kepada firman Tuhan ya. Karena itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, firman Tuhan. Ya. Kita akan naikkan pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di
adik-adik, terima kasih ya Bapak atas kebaikan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau ya Bapak selalu ya Bapak melindungi kami dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Seperti lagu pujian yang kami naikkan Bapak, hati kami tenang Bapak jika kami berada di dekat-Mu. Karena kami tahu ya Bapak pertolongan-Mu senantiasa ada buat kami anak-anak-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami bersyukur jika kami dapat hadir beribadah di sini ya Bapak. Kami bersyukur Bapak karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapak yang baik, kini kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biar Engkau mau berkati Kak Junet ya Bapak yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak. Biar Engkau jamah ya Bapak mulut bibir hamba-Mu Bapak. Sehingga firman yang disampaikan Bapak akan menjadi berkat buat kami, adik-adik yang mendengarkan semuanya di sini ya Bapak. Bapak yang baik, anak-anak-Mu juga membawa persembahan ya Bapak. Biar Engkau mau sucikan dan kuduskan persembahan yang mereka bawa ya Bapak, sehingga dapat membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau buka ibadah kami pagi ini ya Bapak, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, kalau yang belum kenal, nama kakak Kak Junet, ya biasa ngajar di kelas Kanaan. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar mengenai sesuatu yang menjadi keharusan kita sebagai anak Tuhan, yaitu baptisan. Ya, kenapa menjadi satu keharusan? Mengapa menjadi satu keharusan? Karena baptisan itu adalah bukti kamu sebagai pengikut Yesus. Ya, jadi sama seperti kamu kalau sekolah. Contoh kamu sekolah di sekolah A, contoh. Terus kamu belajar di situ, kamu datang sekolah ke situ, tapi kamu tidak mau pakai atribut sekolahnya. Biasa sekolah ada atributnya kan? Entah topinya kotak-kotak, entah itu dasinya lah yang batik, entah dekos kakinya. Atribut itu kamu nggak pakai, berarti kira-kira membuktikan nggak kamu sekolah di situ? Meskipun kamu belajar di situ. Enggak, ya. Begitu juga dengan baptisan. Baptisan adalah bukti bahwa kamu sudah menjadi pengikut Yesus. Yuk kita baca dulu dalam Alkitab kita. Kita buka dalam Markus 16 ayat 16. Ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oh, kok Tuhan seakan-akan kayaknya kejam sekali Kak. Kalau enggak mau percaya dihukum. Enggak. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu di bahasanya disebut adalah condemn. Bisa disebut dikutuk. Bukan, dihukum kagak tapi dikutuk. Enggak. Sebenarnya kamu pada saat Adam jatuh dalam dosa, hidup manusia itu udah hidup di dalam kutuk. Ya, jadi seluruh manusia itu udah hidup dalam kutuk. Yesus datang untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita dari apa? Dari kutuk. Tadinya kita dari kutuk apa? Kutuk dosa. Ya, jadi bisa dibilang hidup kita itu adalah dulu hidup di dalam kutuk dosa. Ya, dikuasai oleh dosa. Sedikit-sedikit kita bisa berbuat dosa. Ya, tapi Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, sama seperti kayak seorang budak ya. Kamu juga harus sadar, pada saat kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang harus kamu sadari adalah kamu itu sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kamu sudah ditebus oleh Tuhan, berarti sebenarnya hidup kamu itu bukan milik kamu lagi. Adalah milik siapa? Milik yang menebus. Milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Ya. Jadi setelah kamu ditebus bukan berarti enak nih habis ditebus hidup kita bisa seenak-enak kita, nggak bisa. Hidup kamu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, untuk manusia mendapatkan hidup yang kekal, Tuhan kasih cara. Dengan cara apa? Dikasihlah hukum Taurat. Pada bisa melakukan enggak? Enggak bisa. Enggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itulah kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan kamu. Ya. Jadi kamu ingat juga, kalau kamu ingat, kayak budak ya
Kalau ditebus berarti sekarang kita udah milik Tuhan. Berarti kita sekarang jadi budak Yesus, bukan? Ya, Tuhan Yesus menebus kamu bukan seperti orang menebus seorang budak. Tapi Tuhan Yesus menebus kamu untuk apa? Untuk memerdekakan kamu. Supaya hidup kamu setelah kamu ditebus, kamu hidup di dalam kemerdekaan kamu. Bukan berarti lagi, sekali lagi, bukan berarti oh udah merdeka Kak, hidup kita seenak-enaknya. Enggak, ya. Kita tetap harus sesuai hidup firman Tuhan. Ya. Nah, baptisan itu, kalau kita udah percaya Kak, kita udah percaya bahwa Tuhan, kalau kita mau masuk ke hidup yang kekal, kita harus percaya pada Yesus. Dan setelah kita percaya, kita harus dibaptis. Seperti ayat tadi ya, kita setelah percaya, kita harus dibaptis. Langkah pertamanya apa Kak? Untuk kita bisa dibaptis. Yang pertama adalah kita bertobat. Ya, bertobat. Langkah pertamanya adalah kita bertobat. Kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, kita harus meninggalkan hidup kita yang lama. Untuk apa? Untuk menerima hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti hidup kita berubah berapa derajat? 360. Kalau 360 derajat baik lagi lah. 180 derajat. Ya, bisa bilang berbalik arah. Dari hidup yang penuh dosa, hidup penuh dengan berkat di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang langkah pertama adalah apa? Untuk menerima baptisan? Bertobat. Ya. Kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Tapi Kak, tapi Kak, ada loh Kak, di Alkitab juga orang yang ditolak untuk dibaptis. Pada saat dia minta dibaptis, ditolak. Yuk kita baca dalam Matius 3 ayat 5 sampai 8. Matius 3 ayat 5 sampai 8. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ya. Jadi saat itu adalah banyak orang yang setelah mendengarkan perkataan Yohanes datang untuk memberi diri mereka dibaptis. Tapi ada beberapa orang itu, orang Saduki dan orang Farisi, datang juga, mereka juga mau dibaptis. Tapi kok ditolak? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Karena orang Saduki datang kepada Yesus, itu merasa dia sudah benar. Mereka kalau kamu merasa sudah benar, berarti kamu perlu bertobat gak? Nggak ada yang jawab. Hah? Kalau kamu sudah merasa benar nih, berarti kalau udah benar berarti harus ada yang perlu diperbaiki gak sih? Nggak perlu kan? Nah itulah orang Farisi dan orang Saduki. Mereka datang kepada Yesus, kenapa? Mereka merasa layak. Aku udah hidup benar loh, aku sudah mengikuti perintah Tuhan loh, aku sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bagi mereka itu cukup. Dan mereka dibaptis karena apa? Mereka mau, oh ya udah, aku ya layak kok di mata Tuhan, aku layak masuk kerajaan ke surga. Aku nggak butuh Tuhan Yesus. Itulah kenapa mereka ditolak. Jadi kalau kamu datang, terus untuk kamu datang ke sekolah minggu, kamu datang dengan merasa, oh aku udah hidup benar, aku datang ke sekolah minggu karena aku sudah melakukan semua firman Tuhan, kamu salah. Ya, kamu datang ke sekolah minggu karena kamu butuh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penyelamat hidup kamu. Ya. Jadi kalau kamu, begitu juga dengan kamu menerima baptisan. Kalau kamu menerima baptisan, tapi kamu tidak sadar bahwa kamu itu orang berdosa, kamu butuh diselamatkan oleh Tuhan, baptisan yang kamu lakukan itu adalah sia-sia. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah dari pertobatan kamu. Ya, karena apa? Untuk secara dibaptis yang pertama adalah kamu harus bertobat.
Setelah kamu bertobat, harus kamu kasih lihat buah pertobatan kamu. Dengan cara apa? Hidup kamu berubah. Ya? Itu yang pertama apa poinnya? Kamu dibaptis, dimulai dengan apa? Kamu harus dimulai dengan pertobatan. Ya, setelah kamu bertobat, terus apalagi Kak? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 41. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi pada hari Pentakosta, Petrus menyampaikan firman Tuhan. Setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, banyak orang-orang yang tersentuh oleh firman Tuhan dan memberi diri mereka dibaptis. Poinnya adalah memberi diri mereka dibaptis. Poin yang kedua adalah kamu memberi diri kamu dibaptis itu karena keinginan diri kamu sendiri. Bukan karena paksaan orang tua. Kalau orang tua bilang, lu Kristen lo harus dibaptis. Oke, baptis. Enggak. Ya, kamu harus sadar bahwa kamu itu dibaptis karena keinginan sendiri. Bukan juga karena, teman dibaptis, aku juga mau dibaptis ikut-ikutan. Enggak. Kamu dibaptis tanpa paksaan. Kamu sadar kamu butuh Tuhan dan kamu butuh penyelamat supaya apa? Hidup kamu dapat dituntun oleh Tuhan selanjutnya. Ya. Terus kita belajar dulu baptisan itu apa sih? Kita baca dalam Roma 6 ayat 4 sampai 6. Roma 6 ayat 4 sampai 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi arti baptisan adalah kita menguburkan hidup kita yang lama di dalam apa? Di dalam kubur air. Ya, bukannya berarti di dalam kubur tanah, enggak, kubur air. Ya, kamu masuk. Jadi kalau dibilang di sini juga dijelaskan bahwa berarti baptisan itu harus diselam. Ya, kamu dikuburkan. Seluruh tubuh kamu harus masuk dalam air. Supaya apa? Pada saat kamu bangkit, kamu menjadi suatu kejadian yang baru. Mungkin kamu lihat, tapi aku lihat enggak ada bedanya Kak, muka aku yang tadi jerawatan. Hei, baptisan itu bukan untuk membuat kulit kamu kinclong, ya. Ya. Yang dirubah apa? Diri kamu, dalam diri kamu, pribadi kamu yang dirubahkan oleh Tuhan. Ya, jadi artinya karena baptisan itu asal katanya adalah dari baptiso. Artinya ditenggelamkan seluruhnya. Ya, sama seperti mungkin kalau kamu naik mobil, kamu tutup pintunya, kamu tutup jendelanya, terus kepala kamu masih ketinggalan di luar. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Harus seluruh tubuh kamu yang masuk dalam mobil, baru mobil itu bisa jalan. Nggak mungkin kepala kamu ketinggalan di rumah. Iya dong. Atau mungkin juga, ada Kak, baptis dipercik. Pernah kamu lihat orang dikubur, dipercikin dong sama tanah? Pernah? Dipercikin dong. Mayat, dipercikin dong. Itu namanya mayat pakai topping tanah. Ya, gini-giniin, ya. Ya, nggak ada. Atau mungkin kamu lihat pernah ada orang dikubur, terus palanya masih nyisa di atas. Kuburan nih, kok masih ada palanya? Nggak mungkin, ya. Pasti namanya orang dikubur harus
seluruh tubuhnya. Begitu juga dengan hidup kamu. Pada saat kamu dibaptis selam, berarti menandakan bahwa hidup kamu sudah kamu tinggalkan, sudah mati, dikuburkan bersama Yesus. Dan sekarang pada saat kamu keluar dari air, kamu adalah suatu kejadian yang baru. Dalam kamu yang sudah siap untuk diisi oleh Roh Kudus. Yang sekarang ini nih, kamu ingat termalam nih ada pencurahan Roh Kudus supaya apa? Kamu menjadi suatu wadah yang baru, wadah yang kudus. Kenapa? Yang mau masuk dalam diri kamu adalah Roh Kudus, Roh yang kudus. Kalau kamu nggak kudus, nggak mungkin Roh Kudus itu mau masuk dalam hati kamu. Ya. Kamu berusaha untuk kudus dengan perbuatan kamu, nggak bakal mampu. Ya, hanya Yesus yang mampu menguduskan kamu. Setelah kamu kudus, setelah kamu diselamatkan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Dia memberikan apa? Memberikan rohnya, supaya apa? Supaya hidup kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu udah dipimpin Roh Kudus, berarti hidup kamu bisa memberikan hasil. Hasilnya apa? Hasil buah dari pertobatan kamu. Ya. Kenapa? Sekarang ini kakak lihat bahwa banyak kakak itu bergaul dengan orang-orang yang sekarang ini kakak bergaul dengan orang-orang yang ada di bawah kakak jauh. Bisa dibilang bisa belasan tahun bedanya. Nah, kakak juga ngelihat ada beberapa yang nggak kenal Tuhan, ada beberapa juga yang disebut anak-anak Tuhan. Tapi cara hidup mereka sama seperti orang dunia. Ya, yang sekarang ini lagi ngetrend itu kakak lihat banyak tempat lounge, yang hal-hal yang kayaknya kan buat happy kak. Kalau habis kerja, ini bahasanya udah kerja ya, habis kerja kak, happy nggak ada masalah dong. Kalau bahasanya work hard, play hard, gitu ya. Jadi pokoknya udah kerja keras, saatnya gue nikmatin hasil kerja gue dengan cara apa? Happy, tanpa kamu sadar apa yang kamu lakukan tidak memberikan, bisa dibilang tidak menunjukkan bahwa kamu sudah berubah, tidak menunjukkan buah pertobatan kamu. Ya, jadi setelah kamu ditebus, setelah kamu dibaptis, kamu menjadi satu kejadian yang baru, di mana Roh Kudus turun atas kamu, supaya apa? Roh Kudus menuntun hidup kamu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan kita baca dalam Matius 3 ayat 13 sampai 16. Matius 3 ayat 13 sampai 16. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, di sini bisa dibilang, kok Tuhan Yesus juga kau dibaptis kak? Berarti Tuhan Yesus juga butuh bertobat dong? Enggak. Tuhan Yesus itu hidupnya sudah sempurna. Saat Yesus hidup dalam dunia, dia tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Hidup dia sempurna, makanya pada saat dia berkorban, korban Yesus adalah korban yang sempurna. Ya, dapat menebus kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus mesti dibaptis? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa baptisan itu adalah kehendak Allah. Jadi pada saat kamu menerima baptisan, kamu melakukan kehendak Allah. Ya, terus tapi ingat waktu ada kejadian, ada tuh penjahat yang waktu Tuhan Yesus disalib, penjahat di sampingnya itu kok dia mengakui Yesus, tapi habis itu Tuhan Yesus ngomong, "Hari ini kamu akan bersama-sama aku di Firdaus," tanpa dibaptis. Kok bisa kak? Berarti kalau enggak, aku nanti aja lah kalah. Kau udah deket-deket ajal, kamu nggak tahu kan ajal kamu kapan. Iya toh, kalau selama kamu bisa, maksudnya selama kamu sehat, kamu bisa dibaptis dan kamu sudah mengerti, baptislah sekarang, gitu ya.
Jadi kalau kamu lihat, oh kok kenapa Kak? Dia sudah mendekati ajal. Ya, nggak ada waktu lagi, waktunya sempit. Seharusnya kamu lebih bersyukur. Kenapa? Orang ini setelah dia meninggal, dia tidak pernah merasakan tuntunan Roh Kudus selama hidup dia di dunia. Tapi kamu, kalau kamu setelah dibaptis, kamu akan merasakan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kamu selama kamu hidup di dalam dunia ini. Itu bedanya. Berarti yang lebih beruntung siapa? Kita. Karena kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini. Ya. Jadi ngerti ya firman hari ini ya. Kenapa kamu harus dibaptis? Karena itulah kehendak Allah. Kamu harus melakukan kehendak Allah. Dan apa syaratnya kamu harus dibaptis? Yang pertama apa? Bertobat. Tunjukkan bahwa kamu ingin berubah. Kamu gak mau lagi hidup dalam hidup yang lama. Yang kedua apa? Itu datang dari diri kamu sendiri. Bukan karena paksaan. Bukan karena ikut-ikutan. Ya. Kita tutup, kita buka ayat emas kita dalam Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, yang Tuhan mau kamu bertobat, kamu beri diri kamu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, kalau Allah sudah mengampuni dosamu, berarti kamu mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Kamu wajib untuk menjaga hidup yang baru ini, kamu jaga baik-baik. Karena nggak mungkin, habis aku terima baptisan, kalau aku berbuat dosa lagi, aku dibaptis lagi. Enggak, dibaptis itu hanya sekali. Kalau kamu dibaptis terus, lodoh kamu nanti. Ya, Kakak rasa sekian firman dari kakak. Kak, kita nyanyi lagu apa Kak? Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar ya Bapa, kami amini bahwa pertolongan-Mu di dalam hidup kami sangat ajaib ya Bapa. Karena Bapak, saat ini kalau kami sudah menerima berkat firman-Mu, sempurnakan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Hari ini kami belajar untuk bagaimana kami dapat menerima baptisan ya Bapak. Sehingga saat anak-anak-Mu sudah siap untuk menerima baptisan, mereka sudah mengerti ya Bapak, mengapa mereka harus dibaptis dan apa yang harus mereka lakukan ya Bapak sebelum mereka menerima baptisan ya Bapak. Sempurnakan firman-Mu, biarlah mereka bawa firman-Mu ya Bapak dalam kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat di sekeliling orang-orang, menjadi berkat di sekitar, menjadi berkat orang-orang di sekeliling mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan dan Kau sempurnakan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita lanjut aktivitas ya. Iya. Kak Luis. Pertanyaannya sekitar firman yang tadi Kak Junet sampaikan. Iya. Jadi Untuk anak, aktivitas online ya Kak? Iya. Nanti di description box ini adik-adik tinggal jawab ya. Ada 4 pertanyaan Kak. Oh, ada 4 pertanyaan adik-adik tuh. Jawabannya udah disiapkan Kak. Oh, Tinggal- jawabannya? Oh, oke. Jawabannya sudah disiapkan Kak? Iya, tinggal pilih aja. Oh, tinggal pilih. Jadi pilihan ganda ya adik-adik ya? Tinggal Ya. pilih. Untuk nanti siang ibadah aktivitas online jam 1 siang akan ditayangkan. Oh, ditayangkan. Nanti Ya. dipilih 5 adik-adik yang menjawab benar dan tepat ya, dan cepat. Oke. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan.